Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini akan membahas materi ikatan kimia, khususnya topik mengenai materi ikatan kovalen. Sebelum kita membahas lebih banyak mengenai materi ikatan kovalen, kita perlu tahu dulu apa itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah hasil pemakaian bersama sepasang elektron antar atom. Jadi misalnya terdapat atom X dengan elektron valensi 1. Nah, simbol titik Lewesnya itu ini dot yang berwarna putih. Terus atom Y punya 7 elektron valensi. Nah, atom Y dan X ini akan saling berbagi elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Atom-atom yang membentuk ikatan kovalen akan saling berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya berasal dari atom-atom non-logam. Kita bisa lihat pada tabel periodik unsur, atom non-logam terdapat pada golongan 1A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, dan golongan 7A. Namun dalam tabel periodik unsur, tidak semua bagian dari golongan 1A, 4A, 5A, 6A, dan 7A itu termasuk dalam atom-atom non-logam, tapi ada beberapa saja. Jadi contohnya, yang termasuk dalam atom non-logam itu adalah atom hidrogen, karbon, Cl, S, N, dan O. Selanjutnya, bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen? Seperti yang kita ketahui, bahwa ikatan kovalen itu berasal dari atom non-logam yang saling berikatan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses terbentuknya ikatan kovalen. Hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pembentukan ikatan kovalen adalah elektron valensi dari masing-masing atom. Hal penting selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu konfigurasi elektron. Contohnya di sini atom hidrogen dan fluor. Nah, atom hidrogen punya elektron valensi 1, di mana konfigurasi elektronnya itu 1s1. Dan atom F punya elektron valensi 5 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p5. Untuk menggambarkan proses terbentuknya ikatan, kita perlu menggambarkan struktur Lewis dari atom-atom yang saling berikatan. Contohnya di sini adalah 2 atom H. Atom H butuh 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, dia akan memenuhi kaidah duplet, sehingga hal tersebut dapat membuat konfigurasi atom H sudah stabil dan membentuk ikatan. Selanjutnya, contoh kedua adalah ikatan antara atom H dan F. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya. Nah, di sini atom F itu akan memenuhi kaidah oktet untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil dengan 8 elektron valensi. Apa saja jenis-jenis dari ikatan kovalen? Berdasarkan jumlah elektron yang dipakai bersama, jenis ikatan kovalen itu ada 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal akan melibatkan penggunaan satu pasangan elektron. Satu pasangan elektron itu terdiri dari 2 elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Mungkin akan lebih jelas kalau kita melihat contohnya. Ini adalah contoh dari ikatan kovalen tunggal, molekul Hi.
Atom H akan berbagi satu elektron dan atom I juga akan berbagi satu elektron. Elektron yang menghubungkan antara atom H dan I itu disebut pasangan elektron ikatan. Nah, sedangkan elektron yang berada di sekitar HI disebut pasangan elektron bebas. Ikatan kovalen rangkap adalah ikatan yang mana sepasang atom akan memakai bersama dua pasangan elektron. Atau dapat juga dikatakan bahwa sepasang atom itu akan menggunakan 4 elektron untuk dipakai bersama. Karbon dioksida adalah salah satu jenis ikatan kovalen rangkap. Ikatan yang terjadi di antara karbon dan oksigen itu dihubungkan oleh 4 elektron atau 2 pasangan elektron. Jadi, ini adalah bentuk dari jenis ikatan kovalen rangkap yang ditandai dengan 2 garis. Itu adalah lambang dari 2 pasangan elektron. Jenis ikatan kovalen berikutnya berdasarkan jumlah elektron yang digunakan bersama adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 ini dapat terjadi bila sepasang atom memakai bersama 3 pasang elektron atau setara dengan 6 elektron. Salah satu contoh molekul yang menggunakan ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan antara dinitrogen, ikatan antara atom N dengan atom N lainnya. Jadi di sini terdapat 3 pasangan elektron yang ditandai dengan 3 garis. Itu adalah 3 pasangan elektron atau setara dengan 6 elektron. Ada juga yang dinamakan dengan ikatan kovalen polar. Nah, apa itu ikatan kovalen polar? Ikatan kovalen polar dapat terjadi apabila atom-atom yang saling berikatan memiliki perbedaan keelektronegatifan. Ikatan kovalen polar terjadi pada molekul HI. Jadi, terjadi pergeseran kerapatan elektron dari H ke I. Kerapatan elektron lebih besar di sekitar atom I. Keelektronegatifan yang tinggi pada atom I akan menyebabkan pasangan elektron yang membentuk ikatan antara H dengan I akan tertarik ke arah atom I. Atom H akan menjadi kurang elektron, dan keadaan ini menyebabkan terjadinya pengutuban. Dan hal ini akan menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen polar. Jenis ikatan kovalen lainnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, kapan terjadi ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi akan terjadi ketika pasangan elektron untuk berikatan itu berasal dari salah satu atom. Sementara atom yang lain yang terikat itu tidak menyumbangkan elektronnya. Contoh dari ikatan kovalen koordinasi yang bisa kita gambarkan struktur Lewisnya adalah SO3. Jadi terjadi ikatan kovalen koordinasi antara atom S dengan atom O, yang mana di sini akan terlihat bahwa atom S akan menyumbangkan elektronnya pada atom O, namun atom O tidak menyumbangkan sama sekali elektronnya.